لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa dan siswi SMP Taman Harapan, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kembali kita bisa mengawali aktivitas, yaitu dengan melaksanakan rangkaian rutinitas kita dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita di musim pandemi corona ini. Tetapi walaupun hanya lewat udara, lewat studio, ataupun tanpa bertatap muka langsung, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ilmu yang tentu dari hari-hari kemarin sudah diberikan oleh guru-guru kalian. Adapun untuk pertemuan hari ini, yaitu kita membaca atau membahas tentang pelajaran fikih yang di beberapa kali pertemuan yang lalu kalian sudah menerima materi, yaitu PDF kitab sholat. Nah, barangkali ada yang sudah punya printoutnya, silahkan boleh dibuka, atau mungkin bisa juga lewat HP kalian masing-masing, ya. Barangkali bisa sambil dibuka, silahkan. Untuk pertemuan hari ini, materi kita adalah tentang syarat-syarat sholat atau syurutus sholah. Nah, syarat-syarat sholat di sini atau materi sholat ini dasar-dasarnya tentu diambil dari kitab-kitab fikih Syafi'iyah yang sumbernya dari kitab Safinatun Najah. Barangkali kalian ada yang pernah membaca kitab Safinatun Najah, ya, itu sangat dasar sekali, ya, sangat ringkas dan bisa kita buka, ya. Silakan bagi yang sudah menyiapkan. Syurutus sholati samaniyatun. Syarat sholat itu ada 8. Yang pertama adalah thaharatul hadasain. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, harus terlebih dahulu kita penuhi syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah thaharatul hadasain, harus suci dari 2 hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar contohnya misalnya suci dari junub, suci dari haid dan sebagainya. Adapun hadas kecil contohnya adalah keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur, baik itu berupa gas, berupa cair maupun berupa benda. Nah, apabila kita melaksanakan sholat tetapi kita masih punya hadas, maka sholat kita tidak masuk syarat, maka otomatis sholat yang kita lakukan adalah tertolak. Oke, jadi kalau kita mau melaksanakan sholat, ya, jadi terlebih dahulu kita harus bersihkan diri kita, baik itu dari hadas maupun dari najis. Selanjutnya, syarat sholat yang kedua adalah at-taharatu anin najasati fi sawabi wal badani wal makan. At-taharatu anin najas atau anin najasah, yaitu suci dari najis, baik anil badan, anil makan, atau anis sawab atau saub. Yaitu yang pertama adalah di mana syarat sholat ini kita harus suci badan dulu.
badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak boleh ada yang terkena najis. Baik itu najis ringan, najis sedang, terlebih-lebih najis mughaladzah atau najis berat. Maka sebelum kita berwudu, ya, hendaknya kita bersihkan dulu. Sekiranya badan kita ada yang kotor, terkena najis, ya. Dan yang lebih hati-hati lagi adalah ini yang sering Bapak sampaikan kalau di sekolah itu, di mana kalian sebelum berwudu, ya, pastikan dulu ketika kalian ke kamar kecil, ya, jadi kalian harus, kan biasanya kalian kalau ke kamar kecil kan istinja atau bersih-bersih dengan air. Nah, ketika kalian masuk ke kamar mandi, jangan sampai ada cipratan-cipratan najis atau bahkan terkena najis, ya. Ya. Atau maaf, apalagi tidak melakukan istinja, ya, atau cebok lah bahasa kitanya. Ya. Nah, dengan demikian berarti kalau kita tidak cebok, tidak istinja, berarti badan kita kena najis. Itu yang pertama, harus suci, ya, badan kita. Yang kedua, di samping badan juga harus suci pakaian. Pakaian yang kita kenakan tidak boleh terkena najis, ya, bagian manapun, baik itu baju atau sarung atau peci bahkan, ya. Oleh karena itu, kalau ada misalnya baju, pakaian atau, ya, yang lainnya kena najis, maka otomatis, ya, sholatnya kalau kita paksakan juga untuk sholat, ya, maka sholatnya tidak akan diterima. Kemudian yang ketiga, harus toharoh, yaitu suci makan. Toharoh itu, ya, makan, atau makan maksudnya di sini adalah anil makan, itu maksudnya adalah tempat. Jadi badannya bersih atau suci, pakaiannya suci, nah, tempatnya juga harus suci. Nah, tempat ini yang mana? Nah, tempat ini terutama adalah tempat yang biasa kita gunakan untuk melakukan sholat dari berdiri sampai sujud, ya. Jadi dari berdiri sampai sujud, ya, dari yang kita injak, ya, tempat kita dengan kaki, ya, sampai yang kita gunakan untuk lutut untuk bersujud, sampai dengan untuk tangan, ya, untuk bersujud, kemudian untuk meletakkan keningnya, itu semua harus suci dari najis. Nah, ini ketiga ini juga harus diperhatikan. Selanjutnya untuk syarat sholat yang ketiga, ya, silakan dibuka lagi catatan kaliannya, yaitu sutratul aurat. Wajib hukumnya di sini menutup aurat. Nah, aurat ini tentu laki-laki dengan perempuan berbeda. Aurat bagi laki-laki adalah ma bainas surrati war rukbati, yaitu sesuatu di antara pusar dan lutut. Nah, ini minimal yang wajib ditutup, ya, dari seorang laki-laki apabila mau melaksanakan sholat. Nah, tentu lebih utama adalah lebih bagus, ya, yaitu menutup seluruh yang biasa umumnya bisa ditutup, ya, berpakaian rapi, ya, mulai dari atas sampai bawah, ya, karena kita ini kan mau ibadah. Nah, kalau kita mau ibadah, ya, sangat pantas sekali kalau kita gunakan pakaian-pakaian yang, ya, lebih rapi, lebih pantas tentunya, ya, karena kita biasa bertemu dengan orang aja dengan pakaian rapi, apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disepelekan, walaupun aurat laki-laki itu hanya sebatas
ma baina surrati wa rukbati, antara pusar dan lutut, tetapi wajib hukumnya untuk maksudnya tapi kita harus untuk menutupnya ya secara rapi, sempurna ya, sebagaimana adatnya kita menghadap orang ya, bahkan menghadap Allah itu lebih harus lebih rapi. Nah, adapun untuk perempuan, aurat perempuan ini adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan saat sholat ya. Nah, ini harus tertutup, jadi tidak boleh ada anggota sholat yang terbuka. Nah, seandainya pada saat kita sholat kemudian ada aurat kita terbuka, maka wajib hukumnya kita segera menutupnya. Misalnya tertiup angin, maka segera untuk menutup aurat. Karena kalau tidak segera menutup aurat, kita biarkan ya aurat terbuka, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian yang keempat adalah istiqbalu kiblat. Syarat sah sholat yang keempat yaitu adalah menghadap kiblat. Nah, kiblat ini tergantung wilayah, tergantung daerahnya, tergantung negaranya tentu. Dan kiblat ini kan sebenarnya bukan menghadap barat. Menghadap barat itu adalah untuk kita yang berada di Indonesia, di mana wawali wajhaka syatral masjidil haram. Masjidil haram adanya di sebelah barat untuk daerah Indonesia. Maka tentu ya kiblat kita adalah sebelah barat ya. Jadi menghadapkan wajah kita ya ke arah Masjidil Haram, yaitu daerah kita adalah menghadap ke barat tentunya ya. Dan kiblat ini tentu semakin setiap daerah itu akan berbeda ya, berapa derajatnya ya. Jadi yang jelas adalah menghadap kiblat ini sebagai sebuah rukun. Maka kita apabila kita tidak mengetahui jihad atau arah kiblat ya, kalau sekarang ya kan banyak alat, bisa menggunakan bantuan kompas atau juga ya bisa melihat arah matahari. Dan bahkan kalau di dalam keterangan kitab Falak karangan Kiai Salamun Ibrahim Gresik, apabila kita di tengah hutan ya, kita mau melaksanakan sholat dan kita bingung ya, sementara kompas alat tidak bawa, kemudian matahari juga tidak terlihat ya, maka nah menurut beliau ini, saya belum pernah mencoba ini betul apa tidak ya, tapi barangkali juga betul. Kita lihat pohon yang besar ya. Nah, pohon yang besar itu biasanya akar yang paling besarnya itu, kalau di tengah hutan mungkin pohon-pohon besar itu masih banyak ya. Akar yang paling besarnya itu sudah ke arah barat. Ini wallahu alam ini ya. Ini mungkin perlu dikaji lagi ya. Tetapi beliau mengatakan seperti itu di dalam ilmu falak ya. Nah, jadi bagi siapapun ya, sebelum melaksanakan sholat ya kita harus tahu dulu arah kiblatnya itu kemana ya. Nah, kalau di kampung, kalau kita di di kota ya kita tinggal melihat masjid aja. Tetapi kalau kita di perjalanan ya di hutan ini ya, kita harus menentukan ya, baik dengan dugaan kuat ataupun dengan tanda-tanda alam yang tadi ya. Kalau kita tidak punya pedoman atau kompas. Syarat sholat yang kelima adalah dukhulil waqti, harus sudah masuk waktu. Nah, waktu sholat ya tentu para ulama fikih sudah menentukan ya waktu-waktu sholat itu, baik waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, para ulama fikih sudah menentukannya. Dan kalau sekarang kita sudah zaman sudah modern, sudah canggih ya. Kalau dulu hanya berpatokan pada matahari dan lain sebagainya ya, dimana zaman sekarang sudah banyak alat-alat yang sudah menunjukkan waktunya, terutama di masjid-masjid rata-rata sekarang sudah memasang alat atau jadwal sholat 5 waktu ya,
jam digital dan sebagainya, ataupun bahkan kita sendiri bisa menginstal di HP ya. Jadi itu intinya untuk waktu sholat ya, tidak boleh kita mengerjakan waktu di sebelum waktunya ya. Karena tidak sah hukumnya ketika kita mau sholat zuhur tapi belum masuk asar, belum masuk waktu zuhur. Nah, tetapi kalau kita sholat asar, sholat zuhur sudah masuk waktu asar, nah itu nanti lain lagi dalam keadaan misalnya bangun tidur, ya itu namanya sholatnya nanti bisa qodoan, ya. Maka itu boleh ya, dengan niat qodoan tentunya ya. Nah, sedangkan untuk niat sholat adaan yang dilaksanakan sebelum waktunya, maka tidak sah. Selanjutnya yang keenam, syurutus sholat. Syarat sholat seperti yang sudah kalian punya ya kitabnya, yaitu al-ilmu bi fardiyatiha. Mengetahui kefarduannya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mau sholat harus tahu bahwa yang fardu itu adalah fardu ya, yang sunnah adalah sunnah. Jangan menganggap fardu ya, jangan fardu dianggap sunnah, sunnah dianggap fardu. Contoh, membaca Fatihah itu adalah sesuatu yang fardu. Nah, kita harus tahu bahwa Fatihah itu adalah fardu. Karena Fatihah itu fardu, maka wajib kita baca. Takbiratul ihram itu fardu. Ya. Karena takbiratul ihram itu adalah fardu, maka kita tidak boleh meninggalkannya. Nah, jadi sesuatu yang fardu kita harus tahu kefarduannya, dan sesuatu yang sunnah kita harus tahu kesunahannya. Ya. Contoh misalnya tahiyat awal, ya tahiyat atau tasyahud awal itu adalah sunnah. Ya. Maka ketika kita lupa tahiyat awal, kemudian kita berdiri, ya. Nah setelah kita berdiri, baru ingat ternyata kita belum tahiyat awal. Nah, kalau kita mengetahui bahwa tahiyat awal itu adalah sunnah, maka tidak perlu kita sujud kembali atau turun kembali untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan tahiyat awal. Nah, ini tidak boleh, karena tahiyat awal itu adalah sunnah, sedangkan berdiri itu adalah wajib. Jadi tidak boleh sudah berdiri wajib kemudian mengejar yang sunnah. Nah itu maka kita harus mengetahui kefarduannya, yang fardu tahu fardunya, yang sunnah tahu kesunahannya. Selanjutnya untuk yang nomor 7, alla ya'taqida fardun minal furudiha. Nah, yang tadi sudah ya, jadi mengetahui sunnah yang sunnahnya, wajib yang wajibnya. Kemudian yang kedelapan, ijtinabul mubtilat, yaitu menjauhkan sesuatu yang membatalkan. Ya, nanti di materi selanjutnya, ya silahkan mungkin kalian juga sudah baca ya hal-hal yang membatalkan sholat. Ya. Jadi ijtinabul mubtilat, menjauhkan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya kalau kita sholat kemudian tidak menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Misalnya apa yang membatalkan sholat? Ya, misalnya contoh tertawa, ya, terbahak-bahak, atau berbicara. Nah ini berbicara, tertawa, ya, bahkan berdehem yang tidak ada tujuannya pun bisa membatalkan sholat. Nah ini harus kita hindari, ya. Jangan sampai ketika kita sholat, ya, apalagi sholatnya sudah hampir selesai, maka ketika kita banyak bergerak misalnya, itu juga termasuk membatalkan sholat. Ya. Kalau kita gatal ada aturannya, ya, jangan garuk-garuk tangan bergerak semua. Ya. Kalau kita misalnya gatal, sikut, ya, caranya bagaimana? Kita cukup ya tekan saja, garuk sekali, 1, 2 kali ya. Itu sudah cukup. Jadi jangan sampai memperbanyak gerak yang bisa membatalkan sholat.
Nah itu anak-anak sekalian, syarat-syarat sholat ada 8 ya. Dibaca ulang. Yang pertama adalah suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian suci dari najis ya, baik badan, pakaian maupun tempat. Dan yang ketiga adalah menutup aurat. Yang keempat istiqbalul kiblat ya, atau menghadap kiblat. Kemudian yang kelima adalah dukhulil waqti, sudah masuk waktunya. Yang keenam adalah al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui kefarduannya. Yang ketujuh alla ya'taqida fardun min furudihi sunnatan. Jadi jangan mengiktikadkan yang fardu itu sebagai sunnah atau yang sunnah sebagai fardu. Dan yang terakhir adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Demikian kajian sholat berkaitan dengan syarat-syarat sholat ya. Mudah-mudahan walaupun mungkin sedikit pemaparannya ya, paling tidak bisa ada bekal untuk kalian ketahui. Jangan sampai kita melaksanakan sholat ya tidak mengikuti aturan-aturannya. Hanya itu yang dapat disampaikan. Akhirnya tutup, in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.